My dear ladies and gents, welcome back to Yesi Talks, I share loves and good vibes video to you all. Bagi kamu yang gak mau ketinggalan video dari aku, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol terkait virginity. Di era milenial sekarang ini, mungkin bagi kita sudah bukan hal tabu ya berbicara mengenai virginity. Nggak seperti orang tua kita zaman dahulu. Bagi mereka, berbicara mengenai virginity, sex education itu adalah hal-hal yang sangatlah tabu. Namun, seiring perkembangan zaman, hal ini dirasa perlu untuk dibicarakan agar generasi kita di masa yang akan mendatang lebih paham dan berwawasan luas mengenai ini. Sedikit kita kupas, apa sih virginity itu? Virginity ialah suatu kondisi di mana seseorang belum pernah terlibat hubungan seksual sebelum menikah, sehingga selaput darah mereka atau himen mereka belum robek lapisannya. Dan kemudian terlibat dalam tindakan seksual hanya dalam pasangan hidupnya, alias setelah menikah. Lalu ada juga dinamakan virginity value. Apa itu? Virginity value adalah keyakinan atau pedoman hidup seseorang untuk memutuskan apakah orang tersebut akan melepas keperawanan atau keperjakan mereka sebelum atau sesudah menikah. Banyak sekali stigma mengenai virginity di masyarakat luas. Ada 4 stigma yang sering kali kita dengar. Yang pertama, wanita yang tidak perawan atau virgin bukanlah wanita baik-baik. Yang kedua, pria yang masih virgin atau perjaka bukanlah pria sejati. Yang ketiga, wanita yang masih virgin atau perawan bukanlah wanita yang menarik bagi lawan jenisnya. Dan yang keempat, she has lost her virginity. Menarik sekali dengan kata lost di sini. Lost itu means kehilangan. Sedangkan banyak di antara wanita yang sudah tidak perawan, tidak semua dari mereka kehilangan keperawanannya. Tetapi juga ada yang melakukannya dengan sadar, dengan kemauan mereka sendiri. Jadi stigma ini terlalu naif ya. Kalau kita bilang she has lost her virginity. Ya karena nggak semuanya itu hilang. Kalau hilang itu ibaratnya itu dirampas, aka diperkosa. Seperti itu baru kita bisa bilang itu dia kehilangan keperawanannya. Selanjutnya banyak juga worst cases mengenai virginity ini. Ini aku ambil beberapa kasus yang sangat menyedihkan. Aku mendengar hal ini, itu aku sangatlah prihatin ya. Makanya aku tergerak untuk membuat video ini supaya kita semua saling merangkul satu sama lain sebagai sesama manusia, tidak menebar kebencian dan juga saling support. Supaya kita semua tahu kalau masing-masing kita itu adalah berharga. Kasus yang pertama datang dari dunia olahraga. Ya, atlet SEA Games wanita terpaksa dipulangkan dikarenakan yang bersangkutan tidak lagi perawan. Hal ini dinilai bahwa dirinya tidak disiplin. Lalu ada lagi kasus datang dari calon istri seorang perwira TNI yang mesti melalui tes keperawanan sebelum mereka menikah. Syaratnya adalah jika dia tidak perawan, maka komandannya tidak akan menerbitkan surat izin pernikahan. Selain calon istri, ada lagi nih, datang dari Jambi dan Sumatera Selatan. Seorang anggota DPRD menjadikan syarat kelulusan siswa, polisi dan tentara wanita yaitu wajib melakukan tes keperawanan. Lalu ada lagi di Afghanistan. Seorang gadis dapat dipenjara jika terbukti sudah tidak perawan. Oke, kita langsung aja. Jadi aku udah ngelakuin polling. Aku update di Instastory aku. Dan luar biasa ya respon dari followers aku. Banyak dari mereka yang ikutan polling tersebut. Lalu bersedia juga dilakukan sesi wawancara. Wawancaranya memang lewat DM aja sih, karena kita juga lagi social distancing, nggak bisa wawancara langsung. Aku akan bacain apa hasilnya dan apa kata mereka. Simak selengkapnya, tonton terus video ini sampai habis. Jadi FYI, dari 46 orang yang mengikuti polling, hanya 25 orang yang bersedia diwawancara. Dan hasilnya adalah 59,4% wanita menganggap virginity itu penting untuk pernikahan. Sedangkan 40,6% wanita menganggap virginity itu tidak penting untuk pernikahan. Di sisi lain, 64% pria menganggap virginity itu penting untuk pernikahan. Sedangkan 35% pria menganggap virginity itu tidak penting untuk pernikahan. Kita mulai dari tim yes dulu ya. Menurut kamu,
Kenapa sih virginity itu penting untuk pernikahan? Aku mau bacain dari sudut pandang pria dulu ya. Ini aku tanya ke @Billy R Sagala. Dan jawabannya adalah, salah satu alasannya supaya tidak ada konflik batin dan rasa bersalah serta penyesalan. Seks sebelum waktunya juga bisa bikin penasaran jiwa yang kosong serta kecanduan. Jadi ingin lagi. Padahal bukan itu yang bisa mengisi kekosongan jiwa. Next ada lagi dari @Kamal Nafal. Dia bilang, "Cause I am still virgin too, yes." Nah, ada beberapa pria lain juga yang memiliki jawaban yang sama dengan Kamal. Alasan mereka adalah kenapa virginity itu penting bagi seorang pria, ya karena beberapa dari mereka juga masih perjaka. Itu sih alasan dari mereka ya. Lalu ada juga dari @Billy Sanger. Dia bilang pernikahan itu nggak main-main. Jadi virginity menurutku penting sih. Tapi dia bilang kalaupun akhirnya dapet yang nggak virgin, kalau sudah tahu dari awal nggak jadi masalah. Tapi kalau dari awal udah nggak jujur, bagaimana ke depannya? Nah, ini beda lagi nih, menurut pendapat Billy Sanger ini. Jadi yang ditekankan adalah kejujuran dari wanitanya sendiri. Jadi ada pria juga yang kalau wanitanya jujur, even dia sudah tidak virgin, mereka tetap menerima wanita tersebut. Next kita lihat dari sudut pandang wanitanya ya. Aku dapat jawaban dari @Sheba19. Sebenarnya masalah penting gak penting itu tergantung prinsip suatu individu. Sebenarnya virginity itu luas pengertiannya. Disebut virginity karena apa? Karena sudah melakukan seks sebelum menikah atau secara medis laput darahnya sudah robek. Kan untuk alasan kedua itu bisa terjadi bukan karena seks doang. Jadi aku akan bahas virginity di pengertian sex before marriage ya. Nah, kalau aku pribadi itu menganggap virginity penting karena aku sendiri menjaga prinsip sex after marriage. Jadi aku percaya dengan keyakinan atau agama yang didasari firman Tuhan kalau kita harus menjaga kekudusan. Kedua, dari sisi psikologi, kalau melakukan seks sebelum menikah itu rata-rata pasangan mudah saling curiga satu sama lain. Nah, ini dia nih. Jadi menurut Sheba ini itu pentingnya virginity karena dia mempunyai prinsip sex after marriage dan juga karena agama. Beberapa wanita yang lain juga mempunyai pandangan yang sama dengan Sheba. Bahkan ada juga yang bilang yaitu sebagai reward untuk suami kita setelah kita menikah. Ada juga yang berpandangan seperti itu. Ada jawaban datang dari @Justin Saras. Apa dia bilang? Because I think when we lose our virginity before the marriage, kalau misal kita udah nggak sama orang tersebut, bakal ada selalu rasa guilt, rasa nggak layak untuk kita jalanin relationship sama yang selanjutnya gitu. Even without that virginity matters, we usually still have that insecure feelings for our backgrounds, maybe, or simply about our looks. Apalagi kalau ditambah nggak virgin. Nah, ini juga. Dan sekalipun we do sex before marriage dan kita nikah sama orang itu juga pasti akan tetap ada perasaan guilty feelings dan juga akan mudah bosan juga. Nah, ini jawaban dari Justin ini bagus banget karena di sini dia tekanin kalau kita aja tanpa kepentingan virginity itu sendiri ya, kita sering nggak percaya diri dengan diri kita. Oh, apakah dari penampilan kita jadi ngerasa kita kurang, apalagi ditambah kalau kita udah nggak virgin. Jadi bener-bener kita kehilangan rasa harga diri kita. Nah, selanjutnya kita tengok ke sudut pandang dari yang satunya lagi. Untuk yang merasa virginity itu tidak penting untuk pernikahan, apa kata mereka? Kita mulai dari pria lagi ya. Jawaban dari @Aldis, dia bilang financial on top. Bukan finansial dari sisi wanita, tapi finansial dari sisi prianya.
Untuk menjadi sebuah keluarga yang harmonis, kemapanan adalah hal yang utama. Kalau cuma virginity aja yang dipikirin, artinya cowoknya belum dewasa. Menurut Kemenak, perceraian terjadi 75% kasus karena keadaan finansial. Artinya finansial menjadi satu pertimbangan yang penting sebelum menikah. Jadi menurut Aldi sini, yang perlu untuk lebih dipertimbangkan adalah finansial, bukan virginity itu sendiri. Selanjutnya jawaban datang dari dia minta disensor sih. @z aja lah, @z. Sebelumnya aku garis bawahi ya, yes, maksudnya virginity tidak lebih penting dari pernikahannya itu sendiri. Itu menurut aku karena ketika kita mempermasalahkan masa lalu pasangan kita, nggak akan ada habisnya. Dan akan jadi sesuatu yang dipermasalahkan terus menerus dan gak baik buat mental masing-masing. Toh udah gak bisa digimana-gimanain lagi, kan itu masa lalunya udah kejadian. So mending diikhlaskan dan yang penting kedepannya sama-sama memperbaiki diri. Ini menurut si Z, virginity itu gak lebih penting dari pernikahan itu sendiri. Jadi pernikahan lebih penting, banyak hal yang perlu dipikirkan lagi dibandingkan virginity itu. Begitu juga sama ya, datang juga dari @Saint Andreas. Itu bilang, menurut saya paling penting kedua pasangan sudah sampai ke selfless state. Instead mereka mengejar couple goals atau Instagram cash. Alangkah indahnya kalau saling membantu supaya setiap individu jadi selfless. Karena banyak pernikahan terjadi karena rasa cinta. Mereka yang lebih mengandalkan rasa dibanding komitmen berumah tangga menurut saya kurang pas. Karena rasa bisa datang dan pergi, tapi gairah untuk saling menguatkan satu sama lain tetap ada di waktu tersulit pasangan masing-masing itu tidak mudah hilang. Menurut saya itu cinta yang sebenarnya, bukan hanya rasa-rasaan saja. Haha. Itu kata Mr. Sen ini ya. Dia bilang, why not? Past is past. Yang kita lihat sekarang ya dia yang sekarang. I'm not married with her virginity, I'm married with her soul. Nah dia bilang kayak gitu. Jadi di sini dia lebih tekanin ke kepribadinya orang masing-masing, entah itu pria, entah itu wanita, itu lebih matters, itu lebih penting dibandingkan virginity. Ketika kita cinta sama pasangan kita dan pasangan kita cinta sama kita akan mau memperbaiki diri sama-sama ke depannya supaya bisa membina rumah tangga yang bahagia. Lalu selanjutnya datang dari @Emrian Fajar. Dia bilang, bukan tidak penting sih, banyak yang lebih penting di atas itu. Visi, misi, tujuan, dan keluarga itu yang utama. Lagian, kita mau bangun masa depan sama pasangan, bukan mau ngorek masa lalunya. Nah, Emrian ini bilang kalau ya udah, kalau udah masa lalu ya dilupain aja. Sekarang kita sama-sama yuk lihat ke depan, kita satukan visi misi kita, terus tujuan kita, apakah keluarga juga saling merestui, itu sih yang penting untuk membina rumah tangga. Lalu ada lagi datang dari @Arga Baskoro. Everyone has their own past. We live for today and present. And everyone always should have a second chance in their life. Jadi dia bilang, @Arga Baskoro ini bilang, kalau semua manusia itu berhak punya kesempatan kedua. Yang lalu ya udah itu dia yang lalu, yang sekarang dia yang sekarang. Jadi kalau memang saat ini dia sudah berubah, kita sebagai manusia seharusnya memberikan kesempatan yang kedua untuk dia memperbaiki kesalahannya. Oke, dari pria udah, kita sekarang pindah ke wanita lagi. Dapat jawaban dari Miss Eti. Ini disensor juga ya. Karena menurut gue ya, nikah itu atas dasar cinta dan menerima, bukan menjadikan virginity sebagai tolak ukur pantas atau enggaknya untuk pernikahan. Karena kita terpaku sama culture yang kalau nggak virgin bagaikan sebuah aib. Sama halnya kayak kissing, udah kayak sebuah big secret. Jadi saking takutnya kita sama hal yang kayak gitu, endingnya ketika ke jenjang pernikahan ada semacam pertanyaan dan tolak ukur bakal dilanjut atau enggak pernikahannya karena kamu masih virgin atau enggak. Yang artinya bisa judge personality masing-masing. Kalau masih virgin, oh berarti dia orang baik-baik.
Kalau udah nggak virgin, oh berarti ini orang nakal, cewek liar dan lain-lainnya. Padahal kalau dasarnya cinta dan menerima, itu semua nggak penting. Tapi banyak orang yang akan keep virginity-nya untuk the special one, yaitu calon suaminya nanti. Padahal kita nggak tahu partner kitanya seperti apa. Bagus kalau masih virgin, artinya mereka masih pertahanin integritasnya, tapi bukan berarti yang nggak virgin sebaliknya. So, sangat tidak open-minded kalau orang masih berpikiran tentang virginity itu sendiri. Seakan-akan lo hidup di zaman super canggih teknologi, tapi pemikiran masih di zaman batu. Dan balik lagi, kalau gue sendiri misal PDKT atau kenal sama cowok, terus itu orang nanya, udah pernah ngapain aja sama yang sebelumnya, gue auto ngejauh sih. Karena tipe orang kayak gini atau judge dan tipe yang munafik gitu. Jadi menurut Misty ini, dia bilang ya kita nggak usah saling judge lah satu sama lain, karena virginity itu bukan sebagai tolak ukur personality orang. Banyak kok orang di luar sana yang mungkin sudah nggak virgin tapi memiliki personality yang bagus, dan nggak menutup kemungkinan juga banyak juga orang yang masih virgin tapi personality-nya itu bad banget. Jadi balik lagi ke kita yang masing-masing. Selanjutnya, jawaban datang dari Miss @thescript_Mita Archangel. Dia bilang, for me, it's not something you need to forgive or not. The most important thing is you all accept each other. Jadi acceptance, dia bilang gitu. Jadi yang dia titik beratkan adalah penerimaan, acceptance kita kepada pasangan kita, baik itu masa lalunya, dia yang sekarang, dan juga masa depannya bersama kita. Itu yang paling penting. Selanjutnya datang dari Miss H ya, sensor juga. Penting atau enggaknya balik lagi ke pribadi orangnya ya. Nah, aku pribadi punya opini sendiri. Kenapa nggak penting? Karena pernikahan itu nggak cuma ngomongin kepuasan seksual doang. Ketika kamu married, banyak hal yang jauh lebih penting dibanding masalah selangkangan doang. Walaupun aku nggak mungkirin, ada beberapa cowok yang bilang kalau calonnya nggak virgin nanti nggak puas. Dan di agamaku mengajarkan virginitas itu adalah hal yang penting. Tapi aku pribadi lebih pro virginitas, itu bukan segalanya. Kalau aku ketemu cowok yang bakal ngaku kalau dia udah nggak virgin, itu gentle banget sih, parah. Tapi aku belum pernah ketemu. Tapi aku bakal bilang selama dia mengakui itu kesalahannya, aku bakal nerima. Karena Tuhan aja maafin hambanya yang pernah buat dosa, karena manusia nggak bisa. Jadi si Miss H ini bilang kita harus saling memaafkan aja, memaafkan segala kesalahan atau kekurangan pasangan kita selagi dia jujur sama kita. Lalu selanjutnya datang dari Miss L. Nih dia nih, Miss L ini bagus banget nih. Dia bilang, menurut aku ya, karena virginity itu sendiri hilang sampai jenjang pernikahan, apalagi buat yang prosesnya panjang dari rencana nikah ke actual nikahnya, banyak faktor di backgroundnya. Jadi dia bilang banyak orang kehilangan virginity-nya itu dengan alasan berbagai macam background. Jadi kita nggak boleh langsung ngecap, oh dia udah nggak virgin nih, dia nggak layak nih nikah sama saya gitu. Nggak boleh kayak gitu, karena kita harus lihat dulu apa background dia sehingga dia bisa nggak virgin. Banyak juga ya memang mau tekenin gimana sudut pandang dari yang menganggap virginity itu tidak penting. Karena yang menganggap virginity itu penting sih udah terlalu banyak ya. Kita juga harus mendengarkan suara dari mereka-mereka yang menganggap virginity itu tidak penting. Selanjutnya datang dari Miss @Sarsani. Dia bilang, menurut aku tidak penting ya, karena opini dari aku sih menikah nggak hanya mencari keperjakaan dari pasangan aku. Aku jelasin, misalnya aku udah menjalani hubungan dengan seseorang dan aku udah merasa cocok dalam semua hal, kriteria aku banget lah. Terus kita mau niat serius dan tiba-tiba calon aku bilang dia sudah pernah berhubungan seks dengan mantan dia sebelumnya. Aku sih nggak bakal jadi batalin nikah cuma karena itu ya. Itu cuma sebatas kenakalan dia masa muda kok. Asalkan urusan dia dengan mantannya itu udah selesai, nggak ada lagi nih alias selesai.
mantan tidak minta nuntut, atau dia nggak bawa penyakit kelamin, atau dia nggak mengambil anak orang. Intinya dia tidak meninggalkan urusan yang belum kelar, ya aku oke-oke aja. Jadi menurut Miss Sarsan ini, selama itu hanyalah masa lalunya saja dan tidak merembet sampai masa sekarang, dia akan menerima pasangannya meskipun ia sudah not virgin. Karena menurut dia, cinta dan nyaman itu lebih penting dibanding virginity itu sendiri. Ada juga dari yang lain-lainnya, sama, mereka bilang kalau ya menerima aja masa lalu, ikhlas gitu. Terus juga ada yang bilang our body, our rules. Jadi ya ini tubuh aku yang menentukan berhaknya aku mau, ya tadi ya virginity value ya, aku yang menentukan aku mau melepas keperawananku kapan gitu. Jadi orang nggak bisa judge personalityku berdasarkan virginityku. Nggak terasa udah hampir di penghujung video aku kali ini. Aku mau kasih encouragement buat kalian semua, baik itu yang virgin maupun yang not virgin. Aku mulai dari yang virgin dulu ya. Yang pertama, no hate, no judges. Yang kedua, respectlah setiap value hidup masing-masing orang. Jadi jangan beranggapan ketika orang sudah tidak virgin, mereka sudah kehilangan harga diri gitu. Mereka sudah tidak ada harga dirinya. Jangan seperti itu. Lalu yang ketiga, belajarlah mengenai acceptance about past, dan juga hal-hal lain yang lebih penting untuk dipertimbangkan untuk membangun bahtera rumah tangga. Lalu yang untuk yang non virgin, sama, no hate, no judges. Respect value setiap masing-masing orang juga. Jangan menganggap orang-orang yang masih virgin itu adalah orang-orang yang tidak menarik atau orang-orang yang munafik. Yang terakhir, jangan bersedih, jangan rendah diri. Kamu tetap berharga. Know your value and upgrade yourself. Baiklah ladies and gents, sekian video dari aku. See you in the next video.